Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin keren orang ketiga, semakin banyak hutangnya. Ya, mantan jungkir balik itu mengejar-ngejar orang ketiga sampai tidak peduli lagi kepada kita. Kalau mantan ini adalah suami atau istri, bahkan lupa dengan keluarga, lupa rumahnya di mana, lupa dengan anak-anaknya, pagi sampai pagi lagi terus mengejar-ngejar orang ketiga karena dia berpikir orang ketiga ini adalah cinta yang dia cari selama ini, orang ketiga ini adalah cinta yang dia damba-dambakan, idam-idamkan selama ini. Tapi ternyata, ya, realitanya, apakah kemudian seindah apa yang dibayangkan oleh mantan? Ya, semuanya jadi terbengkalai. Pekerjaan jadi terbengkalai karena harus banyak bolosnya. Kemana-mana orang ketiga selalu minta ditemani. Anak-anak jadi terlupakan, ya, dan seterusnya. Tetapi apa yang kemudian mantan dapatkan? Dia berpikir orang ketiga ini kelihatan keren, kelihatan kaya raya. Artinya kalau dia berhasil mendapatkan orang ketiga, hidupnya bakal enak tanpa harus jungkir balik kerja keras lagi seperti selama ini. Ternyata realitanya setelah bersama dengan orang ketiga yang kelihatannya kaya raya, yang kelihatannya anak orang kaya, semuanya justru dibebankan kepada mantan. Saya punya teman tuh, sahabat baik ya. Jadi dia sudah punya keluarga, sudah punya istri yang baik lah ya, yang tidak minta macam-macam ya. Semuanya bersama-sama lah, membangun rumah ya patungan, beli kendaraan ya patungan ya. Banyak punya anak-anak yang baik, pokoknya keluarganya bahagia. Tahu-tahu dia ketemu ya dengan seorang wanita yang memang saya perhatikan cantik banget lah. Oke ya, pokoknya cantik ya, cara berdandannya itu ya menarik sekali ya. Jadi mereka kenalan tuh di sebuah acara. Nah, teman saya ini jadi narasumber tuh, jadi pembicara tuh di acara itu bersama saya. Nah, untungnya si wanita ini tidak ngajak kenalan ke saya, tapi ngajak kenalan ke teman saya. Kalau ngajak saya kenalan, saya khawatir malah saya yang tergoda nanti. Dia ngajak kenalan ke sahabat saya ini. Dan berlanjut. Tentu teman saya ini kan cerita terus ke saya. Saya ketemu di acara seminar kemarin itu. Yang mana saya bilang? Yang di sana. Oh, dia minta nomor handphone saya. Ya, kemudian dia chatting, ternyata dia janda. Ya, janda anak satu, baru saja bercerai. Dia selalu curhat kepada saya. Saya bilang ke teman saya, hati-hati ya. Sudah curhat-curhat itu nanti ndak loh ya, jatuh cinta dan seterusnya. Tapi kata teman saya ndak kok, ya. Ndak taunya betul. Ya, dalam perjalanannya 1 bulan curhat malah yang jatuh cinta teman saya. Singkat kata, mereka menikah secara siri. Saya tanya ke teman saya ini, selain tentu penampilannya sangat menarik ya. Apa sih yang kamu cari lagi? Kamu kan sudah punya istri yang baik lah, walaupun tidak cantik-cantik amat ya. Tapi baik menurut saya. Saya kan kenal mereka karena mereka teman-teman saya sejak lama. Istrinya teman kuliah saya. Ya, anak-anak yang juga cerdas-cerdas, baik-baik ya. Mertua yang juga menyayangi kamu, kan kamu diberikan lahan yang besar begitu bisa membangun rumahmu di sana. Apalagi yang kamu cari, saya bilang. Nggak mas, dia bilang, ini
Masalahnya cantik dan dia dari keluarga yang sangat berada. Oh, begitu. Saya bilang ya, dalam perjalanannya ya, saya ya tidak bertanya ya karena kita sebaya dan saya percaya dengan segala pengalaman hidup, segala keilmuan dia, dia tahulah mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kehidupan dia. Dia kan juga pintar banget ya. Diundang menjadi narasumber ke banyak seminar. Kalau ada penerimaan mahasiswa baru itu selalu tuh ya diundang menjadi pembicara acara-acara stadium general dan seterusnya. Itu kan hebat artinya kan. Jadi saya pikir saya tidak perlu menasehati dia lagi kan karena secara keilmuan jauhlah di atas saya. Tapi ternyata ya sebagai teman saya cuma melihat ya karena rumah kita tidak terlalu jauh juga kan ya otomatis kan sering ketemu. Saya lihat dia mulai kurus ya, mulai kelihatan seperti orang yang kurang istirahat, tapi saya tidak pernah bertanya ya. Sampai dia cerita sendiri kepada saya. Saya stres mas, dia bilang. Kenapa stres? Ya, kan sudah bahagia kan, nikah siri, artinya punya istri baru begitu. Ya tapi saya stres, dia bilang. Karena sekarang itu semuanya dibebankan ke saya. Istri muda saya ini sedang kuliah, ya pendidikan lanjut kan. Saya berpikir kalau kita ini masih nikahnya nikah siri, tentu pembiayaan tidak semuanya harus ke saya dulu, kecuali kalau memang sudah nikah yang apa itu yang resmi begitu ya, sudah satu rumah lah begitu ya. Saya dengan istri tua di rumah sendiri, dengan istri muda juga kita sudah berumah tangga, oke. Lah ini kan dia masih menempati rumah orang tuanya ya, bahkan memperkenalkan kepada orang tuanya juga dia belum mau, tapi kok semuanya sudah dibebankan ke saya. Dia bilang biaya kuliah saya yang harus memikirkan, biaya bulanan saya yang harus memikirkan. Ya, dulu suaminya si istri mudanya ini ya, semuanya dari orang tua istrinya, rumah dibelikan, mobil dibelikan, segala macam, tapi sayangnya tidak setia. Loh kenapa sekarang semuanya harus saya? Ya, begitu dia bilang. Nah, padahal saya tanya ke dia, kemarin kamu bilang dia anak orang kaya, ya, anak orang berada. Tapi kok sekarang malah semuanya dibebankan ke kamu. Lah itulah mas yang membuat saya stres, dia bilang. Akhirnya begitu keluarganya si wanita tahu ya, dia dipaksa menceraikan istrinya. Jadi ketika bercerai itu dia juga diceraikan oleh istri pertamanya, ya diusir dari rumahnya karena lahan rumahnya itu kan dari mertuanya, diusir dari rumahnya terpaksa ngekos itu ya. Kemudian dalam keadaan sakit ya, karena yang ngantar dia berobat segala macam saya, ya namanya sahabat kan. Tengah malam ditelepon, "Mas, tolong." Ya, oke, saya antar. Ya, dalam keadaan sakit ya. Terus karena saya kasihan melihat dia ngekos begitu ya, kita carikan kontrakan lah yang lebih representatif ya, karena dia harus nerima panitia-panitia yang akan mengundang dia ke berbagai acara, kan kalau tidak representatif kan kasihan dia ya. Begitu walaupun ya apa namanya mantan istrinya yang pertama oke saja kalau misalnya mau nerima tamu masih numpang di rumah begitu, tapi dia kan kemudian merasa malu ya. Jadi begitu tuh. Jadi sudahlah di apa namanya dicerai, apa namanya dipaksa menceraikan istri pertama oleh keluarga istri pertama karena tidak setuju, ya dipaksa pula menceraikan istri kedua. Jadi dia sendirian dalam keadaan sakit. Ya, dan ya sekarang dia mencoba bangkit pelan-pelan. Itu yang terjadinya. Semakin keren orang ketiga, semakin besar juga biayanya. Jadi eh, jangan terpesona saja ya. Jadi kelihatan penampilannya cantik, ganteng itu ternyata pembiayaannya besar. Ya, sehingga
harus biayai, begitu duitnya habis dia dikhianati. Ya, begitu juga semakin keren, semakin cantik, semakin mempesona orang ketiga, hutangnya juga tambah banyak. Ya, oh kelihatan keren tuh, mobilnya banyak, ternyata belum lunas, masih kredit. Oh kelihatan rumahnya bagus tuh, ternyata belum lunas, masih kredit. Bahkan kelihatan handphonenya bagus, handphonenya juga belum lunas, masih kredit. Jadi semakin keren orang ketiga, biasanya semakin banyak pula hutangnya. Orang berpikir bersama orang ketiga ini dia akan ikut kaya, ternyata tidak. Yang terjadi justru harus ikut membantu membayarkan hutangnya. Maka di dalam sebuah hadis ya, kita diajarkan man tazawwaja mura'atan li izziha lam yazidhullah illa zullan wa man tazawwaja halimaliha lam yazidhullah illa faqran. Barang siapa yang menikahi seseorang karena kedudukannya, maka Allah tidak akan menambahkan untuk orang itu kecuali kehinaan. Barang siapa yang menikahi seseorang karena hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Ya, maka ketika seseorang mengejar-ngejar orang ketiga karena kerennya, yang dia dapatkan justru stresnya. Karena semakin keren orang ketiga, semakin banyak pula biaya yang dibutuhkan, semakin banyak hutangnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.